forward to discuss it. Oke, siap. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Yang gue sampaikan di sini ini based on research gue ya, analisa gue dari prospektus, website dan juga beberapa sumber lainnya lah gitu loh. Juga beberapa brainstorming bareng teman-teman dan juga di forum komunitas channel saham lo. Ya. Jadi again ya keputusan beli atau jual, keputusan ikutan atau enggak itu didasarkan pada keputusan kalian sendiri. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, IPO itu sederhananya gue coba jelasin lagi deh. IPO itu adalah sebuah momen di mana perusahaan baru melantai di bursa, ya. Di bursa efek atau di pasar saham itu ada dua jenis pasar. Ada yang namanya pasar perdana, ada juga yang namanya pasar sekunder atau pasar reguler. Pasar perdana ini adalah transaksi antara kita dengan perusahaan. Perusahaan nerbitin saham, kita beli sahamnya. Kalau di pasar sekunder atau pasar reguler, kita belinya tuh bukan dari perusahaan, tapi kita beli dari investor lain. Ya, makanya ada bid overnya, makanya ada bid ask-nya, gitu loh. Ada orang yang mau beli, ada orang yang mau jual. Itu karena di pasar reguler. Kalau di pasar perdana itu kita beli sahamnya itu langsung dari perusahaannya. Ibaratnya perusahaan baru mau listing di bursa, kita beli sahamnya. Kayak gitu ya. Nah, di IPO ini adalah pasar perdana ya, di mana kita dapat saham itu langsung dari perusahaan. Ada dua cara analisa ya. Ini yang kurang lebih gua coba interpretasiin. Ada dua strategi yang bisa kita pakai buat sebagai seorang IPO hunter. Yang pertama itu adalah namanya kalau gue sebutnya itu adalah growth hunter strategi. Simpelnya ini adalah kita beli saham IPO dengan tujuan panjang, jangka panjang. Misalnya ada perusahaan ABCD, dia IPO dan kita tahu nih ini bisnis yang menjanjikan. Someday tahun depan atau bulan depan atau beberapa waktu ke depan ini akan booming ya. Ini akan wah, kita beli saham IPO-nya, kita beli waktu di harga IPO dengan harapan ini akan bertumbuh signifikan di masa depan. Ya, fokusnya ke masa depan long term. Ya, bahkan kalau misalnya harganya turun di bawah harga IPO, kita bakal tambah lagi. Ya, tampung lagi barang lebih banyak lagi. Gitu. Itu kita ngomongin soal growth hunter strategi. Indikatornya kalau growth hunter strategi itu ada tiga ya. Fokus on the value, ya. Kita fokus ke value perusahaannya, ya. Bisnisnya kayak gimana, prospek ke depannya kayak gimana, makronya kayak gimana dan semacamnya. Kemudian ada future growth, ya. Ya balik lagi ya tadi. Kita fokusnya ke masa depan, ya. Bukan saat IPO, tapi setelah IPO nanti dia mau ngapain. Itu future growth, ya. Kemudian best valuation, kita bandingin dengan perusahaan sejenis di sektor sejenis. Misalnya eh, apa ya, PSAT kemarin ya kan, PSAT kemarin IPO. Kita bandingin dengan DAZ, ya. Sama-sama yang bergerak di bidang transportasi, perkapalan dan lain-lain. Ya, kayak gitulah kurang lebih. Ini untuk growth hunter strategi kita ngomonginnya jangka panjang. Dan kalau misalnya harganya turun, malahan kita tambah ya kepemilikannya. Gitu. Kemudian di sini ada hit and run strategi. Ini yang biasanya kita pakai, biasanya IPO hunter pakai. Simpelnya kita beli waktu IPO, ketika harganya naik, dan ketika harganya udah nggak naik lagi kita jual. Ya, kita hold waktu harganya naik, ketika arah ya, ketika udah agak arah kita jual. Ini adalah hit and run strategi. Paling gampang, paling simpel, dan paling biasanya paling dapetin keuntungan lebih cuan. Karena memang rentang waktunya lebih simpel ya, lebih sedikit. Meskipun ada potensi kita sebetulnya nggak jual di harga tertinggi, cuman ya, ya yang penting kita untung. Ini hit and run strategi. Kita masuk, kita keluar. Indikator penilaiannya, kalau buat hit and run strategi, itu ada empat ya, yang paling utama. Yang pertama itu adalah underwriter. Underwriter ini adalah semacam kan tadi ya perusahaan IPO ya, itu adalah pasar perdana di mana perusahaan baru ngeluarin sahamnya dan dibeli oleh kita selaku investor ya. Nah, transisi atau mediator saham ini itu ada pihak yang menengahi, ada mediatornya. Ini kita sebut sebagai underwriter. Underwriter ini adalah pihak yang menyebarkan saham perusahaan ke publik ya. Semacam semacam PIC saham perusahaan ini supaya bisa masuk ke publik, supaya bisa menyebar di publik. Nah, di underwriter ini kita ceknya ini bukan bagus atau enggaknya, kita lihatnya dari habit underwriternya. Apakah underwriternya ini di hari pertama biasa langsung jualan, langsung disebar ke publik, atau kadang dia justru simpen dulu harganya, ya, sahamnya dia simpen dulu biar harganya naik dulu, atau kayak gimana? Ya, ini underwriter. Kemudian ada persen share dan juga ada stock offer, ya. Kalau persen ini adalah jumlah nominal persenan saham yang dilepas ke publik, misalnya kayak emas ini kan 10%. Ya, kenapa ini penting? Semakin gede persentasenya ini bisa jadi indikasi negatif kalau kayaknya perusahaan ini mau jualan, gitu. Ada yang namanya exit liquidity, di mana manajer atau investor perusahaan yang sebelumnya private ini dia jualan ke investor publik, ya.
Intinya semakin gede persenannya biasanya semakin semakin kurang bagus, Pak. Semakin kecil justru lebih lebih bagus ya. Meskipun ya dalam arti berarti persenan di publiknya makin dikit ya. Cuman kayak berarti perusahaan sebetulnya masih optimis sama bisnis mereka. Jadi mereka nggak ngejual perusahaan ke investor, tapi mereka kayak berbagi karena mungkin mereka butuh dana fresh money atau kayak gimana, gitu loh. Ya, semakin kecil makin bagus. Emas ini 10% tergolong sangat bagus. Biasanya barrier rata-ratanya itu di 20%. Kalau udah di atas 20% bahkan sampai 30-40%, bingung ya. Kalau bisa jauhin, susah. Itu terlalu banyak barangnya di pasar. Kemudian stock offer ini lebih ke jumlah saham yang ditawarkan ke publik. Itu bisa suka ada tuh website di web IPO atau di Stockbit ya, kayak berapa banyak lembar saham yang ditawarin ke publik dan lain-lain, berapa lotnya ya. Ini untuk menandakan saham-sahamnya nanti di market bakal banyak atau bakal sedikit, bakal kering atau bakal banjir. Simpelnya kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ada hype ya, hype. Nah, kalau hype ini sebetulnya baru banget ya. Biasanya kita cuma analisnya cukup di tiga ini aja ya. Sekarang ada hype. Kenapa? Gua rasa ini dari tahun 2024 ke sekarang sih gitu loh. Dulu ya, 2023 itu sebetulnya IPO udah banyak juga gitu. Dan yang beggar-beggar tuh banyak gitu. IPO-IPO yang beggar tuh banyak. Cuman nggak se-hype sekarang. Mungkin karena sosial media ya. Sekarang tuh kayak even perusahaan yang belum muncul di IPO aja ya, yang belum muncul di website IPO, website resmi, prospektusnya udah kemana-mana. Contohnya kayak CDIA kemarin gitu. Oke, oke, Yusuf, boleh di mute. We are infinite. Oke, gue coba bantu mute. Oke, sip. Oke, gue bantu mute ya. Sip, kita lanjut ya. Hype, yang tadi itu hype ya. Em, itu, gue rasa itu emang karena social media effect ya. Jadi, karena semua orang bisa tahu, akhirnya semua orang jadi FOMO. Hype-nya jadi dapat banget. Ya, ya. Kalau di bawah 2024, biasanya IPO ada, cuman nggak selama ini. Kalau sekarang ramai banget rasanya ya, 2024 ke 2025 ini gitu loh. Makanya ini jadi gue masukin salah satu strategi juga, hype ya. Ini adalah indikator kalau kita mau main hit and run strategi. Ya, karena again ya, saham itu kan bergerak based on supply and demand. Kalau hype berarti kan demandnya banyak. Simpelnya kayak gitu diminati orang. Oke, next kita langsung bahas ya soal IPO emas ya, PT Merdeka Gold Resource Tbk. Buat company profile-nya kayaknya nggak begitu terlalu ini ya, karena semua orang kayaknya udah pada tahu. Simpelnya, emas ini adalah holding company, perusahaan induk ya, yang berfokus pada pertambangan emas dan mineral lain yang terintegrasi secara vertikal. Gua coba jelasin dulu ya. Yang namanya holding company itu nggak punya operasionalisasi bisnis ya. Beda sama misalnya gini, kan kita semua tahu ya CDIA itu adalah holding company juga sama. Nah, kalau PSKT itu bukan holding company, itu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, pelayaran, perkapalan ya, komoditas, by laut, kapal gitu loh. Nggak bisa dibandingin ya, karena CDIA atau holding company ini nggak menghasilkan profit dari bisnis ya. Mereka nggak ada operasionalisasi bisnisnya. Mereka justru membawahi anak usaha. Anak usaha ini yang ngurusin bisnisnya gitu. Kayak ini misalnya, ini yang paling highlight kan. Perusahaan ini mengendalikan proyek emas Pani, mengendalikan proyek emas Pani. That's why yang ngerjain proyek emas Pani ini bukan si PT ini. Meskipun under dia ya, cuman yang secara proyek ngerjain itu adalah anak usahanya, PT-nya. Gitu loh. Jadi yang IPO ini bukan perusahaan yang ngerjain proyek secara teknis, tapi holding company-nya. Ya, oke, ini aktivitas bisnisnya banyak juga eksplorasi, penambangan dan pengolahan biji emas dan lain-lain ya, infrastruktur emas. Cadangan sumber dayanya juga one of the biggest ya, gitu loh. Ini untuk si emas ya. Perlu difahami ini adalah holding company. Oke. Meskipun meskipun yang di-highlight banyak di media itu adalah ini adalah perusahaan yang istilahnya menggarap proyek emas panik betul ya, secara secara under sih betul. Cuman secara teknis itu ada anak usahanya sendiri yang ngurusin gitu. Nah, ini ya poin menariknya ya. Ini cadangannya besar ya, ini one of the biggest di Indonesia ya. Bahkan di Asia Pasifik. Kemudian proyeksi harga emas naik ya, kita semua tahu ya, bahkan kemarin aja itu emas udah ATH lagi ya. Kemudian roadmap-nya jelas, seolah-olah kayak kita udah punya map yang jelas nih buat si proyeksi emas pan ini. Nah, ini poin yang agak kurang, gue coba rangkumin itu adalah si perusahaan ini masih belum produksi. Jadi kayak dia tuh katanya punya, jadi proyek emas pan ini adalah proyek katanya ya digadang-gadang proyek emas paling gede di Indonesia, bahkan di Asia Pasifik.
tapi belum mulai, ya belum mulai. Setahu gua mereka tuh baru mau mulai sekitaran tahun depan 2026, ya. Ada risiko lain yaitu risiko proyeknya, namanya juga masih masih rencana ya. Jadi akan ada risiko penundaan, penambahan biaya dan lain-lain. Kemudian ada risiko holding company. Nah ini ya pendapatan Mas bergantung pada dividen dari anak perusahaan yang tidak pasti. Simpelnya mereka nggak dapat keuntungan dari penjualan, mereka dapatnya dari dividen. Kenapa? Ya balik lagi mereka adalah holding company. Oke. Oke, nah ini IPO detailnya sebetulnya nggak begitu ini ya. Nah ini ya, sekarang tanggal 17, ada yang nanya kalau nggak salah di grup, kalau besok pesen pesen masih bisa atau enggak? Bisa ya. Kita masih bisa pesan sampai tanggal 19 ya. Kalau di Stockbit kan katanya jam 9 pagi ya, itu maksimal kalau mau pesan di tanggal 19 gitu loh. Tapi kalau gue pribadi saranin besok hari terakhir kalau bisa ya. Mau malam atau gimana pun bebas, yang penting besok hari terakhir biar meminimalisir risiko. Dan nanti tanggal 19 juga bakal ada allotmentnya, bakal ada pengumuman dapat berapa-berapanya biasanya tanggal 19-nya juga gitu. Kalau nggak berubah ya. Nanti listing masuk ke portofolio itu tanggal 22 dan listing di bursa itu tanggal 23 untuk emas. Oke. Kemudian di sini ada penjamin emisinya atau underwriter-nya yang tadi ya. Underwriter itu bahasa bahasa gaulnya ya, bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesia itu adalah penjamin emisi efek atau penjamin emisi ya. Adminnya itu adalah LG atau Trimegah Sekuritas. Underwriter-nya awalnya itu cuma ada 3 underwriter. Sekarang tambah jadi 7 ya. Awalnya itu cuma Trimegah, IPOT, Indo Premier sama Sinarmas Sekuritas. Sekarang ada nambah 4 lagi ya. Jadi total sekarang ada 7 sekuritas. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah komitmen dari underwriter-nya adalah full komitmen. Ini mungkin buat yang baru tahu ya, underwriter atau penjamin emisi itu ada 3 komitmen. Biasanya ini tercantum di prospektus juga sih, 3 komitmen ya. Gue lupa yang tengahnya, cuman intinya gini, ada yang namanya best effort, full commitment, sama yang terakhir tuh gue lupa apa lagi, apa ya. Cuman intinya kalau best effort itu kalau misalnya saham yang IPO ya, misalnya emas IPO, tapi nggak ramai ya, orang nggak ada yang minat, yang pesan dikit. Alhasil barang yang nggak kejual ada dong, ada saham yang nggak kejual. Nah kalau base effort itu underwriter nggak ada kewajiban buat beli. Istilahnya kayak mereka udah melakukan yang terbaik buat promosi, sesimpel itu aja. Tapi kalau full komitmen itu underwriter diwajibkan komitmen buat beli saham yang nggak laku itu. Ini adalah full komitmen. Nah kalau yang ketiga, gue lupa namanya, pokoknya itu mah adjustment ya. Jadi kayak full komitmen plus base effort cuman di tengah-tengah gitu loh. Jadi nggak dia nggak wajib buat beli semua, dan dia juga nggak, maksudnya ada kewajiban buat ikut bantuin kalau misalnya sahamnya benar-benar gak laku gitu. Nah kebetulan untuk emas ini full komitmen ya. Berarti kalau misalnya semua retail di Indonesia semua nggak pada minat buat beli emas, yang katanya perusahaan rugi ini, eh, buat emas sendiri dananya bakal tetap masuk sekitar berapa, 4,8 triliun segitu kan, itu bakal tetap masuk. Yang nanggung ini LG, underwriternya ini yang beliin gitu, simpelnya kayak gitu. Kita coba cek ya historical dari IPO-nya ya. Ini ada LG, ada PD. Untuk LG bisa kita lihat ya, dari hari pertama itu selalu arah ya. Ini gue punya datanya dari tahun 2023 sampai sekarang. LG atau Trimegah Sekuritas itu win rate-nya 100% di hari pertama. Dia nggak pernah sekalipun nggak arah atau eh, merah ya di hari pertama untuk LG. Oke. Kalau di 2022 yang mungkin ada beberapa yang nggak arah, kemudian yang merah. Cuma sejauh ini kalau yang gue lihat 2023 sampai sekarang itu nggak pernah nggak arah. Win streak LG ya di hari pertama, at least buat di hari pertama ya. Karena kalau di hari kedua ada yang nggak arah, ada yang merah, ada yang nggak kemana-mana dan lain-lain. Pokoknya di hari pertama LG itu arah. Kemudian PD Indo Premier ya, ya so-so lah. Kadang naik, kadang merah kayak gitu. Oke. Dari pertama ya AI ya, Yobi Sekuritas oke lah, oke lah, oke lah ya. Kemudian TP ya sama juga gitu loh. Oke. Ya intinya yang menjadi highlight di sini adalah si LG ya. Sama ada satu lagi, tapi gua lupa buat masukin, itu adalah Sinarmas Sekuritas. Ya DH. Cuman Sinarmas Sekuritas itu dia nggak pernah ngawal IPO lagi. Terakhir dia ngawal IPO itu tahun 2020. Terakhir ya. Meskipun bagus ya, dari pertama dia selalu arah, cuman dia terakhir ngawal IPO tuh 2020. 2021 sampai sekarang dia belum pernah ngawal lagi sampai ke emas ini. Akhirnya emas ini dia ngawal lagi. Oke. Nah, ini ada proporsi dari underwriter-nya ya.
proporsi dari underwriter-nya. Oke. Tadi ya, ini adalah yang pelaksana, yang tiga nih, ya. Ada tiga utama. Kemudian yang empat ini kayaknya emang emang numpang nama doang atau kayak gimana. Mungkin emang ada regulasi buat menuhin MKBD ya. MKBD karena kan gede banget nih 4, sekian triliun ya kan. Jadi kalau misalnya si tiga ini nggak bisa buat nampung, kalau misalkan tadi full komitmen ya, maka sisanya ini yang bantuin beliin. Kalau misalnya emang nggak laku. Nah tapi yang menarik di sini adalah kita yang awalnya kita kira ya, yang bakal ngambil banyak peran tuh ini Trimegah Sekuritas. Taunya yang paling banyak itu adalah si Sinarmas Sekuritas, ya. Taunya yang paling banyak adalah si Sinarmas Sekuritas. Ya betul. DH. Kode brokernya adalah DH untuk Sinarmas Sekuritas. Yang tadi gue sampaikan ya, Sinarmas Sekuritas itu bagus ya. Hari pertama IPO itu biasanya Arab. Cuman dia tuh terakhir awal IPO itu tahun 2020. 2021 sampai sekarang, based on data gua itu nggak ada. At least buat data gua ya, itu nggak ada. Nggak tahu apakah 2021 dia sempat IPO atau enggak, tapi datanya nggak gua masukin ya, ya gua nggak tahu ya. Cuma sejauh ini, kalau yang gua cek sih nggak ada gitu loh. At least 3 tahun atau 4 tahun ke belakang nggak ada. Ya, ini masalahnya yang ini yang jadi pertimbangan para IPO hunter ya. LG bagus, tapi dia porsinya dikit. Sinarmas juga bagus, porsinya dapat gede, tapi dia terakhir ngawal ya 3 tahun 4 tahun lalu gitu loh. Kita nggak tahu apakah sekarang udah ada restrukturisasi atau ada perubahan kayak gimana, we never know. Oke. Oke, langsung ya di sini kita masuk ke bagian afiliasi. Oke, sebentar guys, wait ya. Oke, sorry. Tadi ada yang urgent, aman. Oke, sekarang kita bahas lagi soal yang afiliasi. Nah ini perusahaan afiliasinya ya. Ini after nanti ketika udah IPO ya. Bisa kita lihat MCG. MCG itu adalah Merdeka Copper Gold atau MDKA ya yang udah IPO. Dan ini ya sebetulnya ini balik lagi afiliasinya lagi ya dari MDKA dan ya satu grup ya. Nah ini yang menarik ada Galibadi Thohir ya. Boy Thohir salah satu konglomerat di Indonesia juga one of ini ya terkenal ya gitu loh. Ya, pemegang saham utamanya adalah si MCG, MDKA. Ingat-ingat ya, pemegang saham utama dari emas adalah MDKA. Oke? Atau di sini ditulisnya si MCG, Merdeka Copper Gold. Dari sisi keuangan gimana, Bang? Untuk keuangan, kalau kita lihat dari sisi neracanya ya, aset liabilitas dan ekuitas sebetulnya ya oke-oke aja ya. Meskipun liabilitasnya terus meningkat, ya bisa kita lihat ya. Equity-nya juga ya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita lihat dari sisi hutang, intinya si si Mas ini kalau kalau kita ngomongin dari sisi posisi keuangan ya, kaya neraca, kemudian kayak ini aset lancar dan juga hutang lancar, ini nggak terlalu bad kok gitu loh. Sebetulnya ya kalau kita lihat ya, maksud tuh gap-gapnya tuh ya ya oke lah gitu loh. Meskipun meskipun selalu ada penambahan hutang ya, cuman kayak kalau ngomongin soal perusahaan, banyak perusahaan yang jauh lebih banyak hutangnya daripada ini gitu ya, porsi hutangnya banyak gitu. Tapi kayak orang-orang pada nge-highlight-nya di sini. Yang jadi poin tuh di sini ya, bagian arus kas ya. Nah ini laba ruginya ya, bagian laba ruginya, sorry. Kita bisa lihat ya, tahun 2020 sampai tahun 2025, ini sebetulnya nggak ada pendapatan sama sekali sebetulnya ya. Kalau ini sebetulnya ada di sini karena kalau nggak salah gue baca tuh dia dapat sewa ya, dapat pendapatan sewa dari anak usaha. Ya, intinya bukan 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 something something banget lah. Intinya tetap ya, laba ruginya eh, intinya dari sisi profit atau enggaknya perusahaan ini masih dalam posisi rugi bahkan sampai tahun 2025, bahkan dari tahun 2020 ya. Ini yang sebetulnya jadi pertimbangan ya, jadi pertimbangan gitu loh. Tadi yang pertama ya, perusahaan dari sisi proyeknya belum jalan, tapi dari sisi profitnya juga ya, perusahaan ini yang benar-benar operasionalisasinya masih masih istilahnya masih benar-benar belum jalan gitu loh untuk si emas ini ya. Gue nggak tahu apakah emang karena perubahan nama atau kayak gimana ya, cuman kurang lebih intinya dari sisi keuangan si emas ini kurang menarik lah
untuk keuangan sekarang ya, untuk keuangan, at least keuangan di 4 tahun atau 3 tahun ke belakang, sama sekali nggak menarik. Kemudian ini untuk si rencana alokasi dananya ya. Dia tuh IPO di range-nya di 1800 sampai 3020 ya. Total kurang lebih dana yang bakal dapetin 2,9 sampai 4,8 triliun ya. Ini jadi IPO paling gede di tahun ini. Awalnya kan tadi CDIA ya yang paling gede ya. Sekarang jadi emas ya. Dan ingat ya tadi ya kan si underwriter-nya itu adalah full commitment. Berarti mau si emas ini laku atau enggak, mau banyak pembeli atau enggak, dana IPO 2,9 T itu udah pasti minimal bakal masuk emas. Ya, simpelnya kayak gitu. Cuman kan fixnya alhasil di 2880 ya. Kalau lebih dia bakal dapetin 4,6 triliun ya. Untuk alokasi dananya kita semua tahu ya, ramai juga di sosmed kan. Kalau mayoritas itu bakal dipakai buat pelunasan utang ke induk usaha ya, MCG. Itu yang tadi ya MDK ya, Merdeka Copper Gold ya. Ini pelunasan utang. Untuk sisanya itu dipakai buat setoran atau pinjaman atau setoran modal ke anak usaha. Cuman intinya tujuan IPO perusahaan ini sebetulnya adalah restrukturisasi keuangan. Ya. Dia bukan buat ekspansi, dia bukan buat operasionalisasi bisnis, bukan. Dia adalah untuk restrukturisasi keuangan. Dia mau benerin keuangannya, kayaknya utangnya terlalu banyak. Ya, utang ke induk usahanya kayaknya terlalu banyak atau gimana. Cuman karena kurang lebih yang dipakai secara produktif ya. Kalau ya ini doang kayaknya ya. Yang dipakai benar-benar produktif yang nantinya akan balik lagi ke dia dalam bentuk dividen ya ini. Ya, karena ini adalah anak usaha. Kalau ini kan sebetulnya lebih ke bayar utang aja, pelunasan utang. Oke? Tapi apakah ini salah? Gue gak bisa terlalu bilang gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal klasifikasi memang nggak menarik ya. Siapa investor yang mau bayarin perusahaan yang mau go public cuman karena dia mau bayar utang? Ya, sebetulnya nggak menarik kan? Gitu. Cuman emang yang dijual emas ini bukan masa ini, tapi masa depan. Yang dia jual adalah future, proyek di masa depan, bukan proyek saat ini untuk si emas ini. Gitu. Makanya agak pertanyaan juga kenapa kenapa bisa sampai lolos sama B ya, sama bursa. Tapi kayak kalau misalnya sampai lolos berarti emang ada something di sini. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin soal bisnis, soal fundamental dan lain-lain, untuk sekarang nggak menarik. Tapi kalau untuk masa depan, ya kalau ngomongin soal proyek sih oke banget ya untuk si Mas ini. Oke, ini soal valuasinya ya tadi ya. Simpel aja valuasi, nggak usah terlalu banyak ya. Karena balik lagi perusahaannya baru baru masuk dan biasanya namanya IPO ya, itu akan diapresiasi oleh pasar. Instead of dia bakal naik atau dia bakal turun atau dia bakal nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal hype, kan tadi ada 4 ya buat hit and run ya. Hype. Mas ini kan berarti IPO yang cuman datang sendirian di bulan ini. Logiknya investor pada fokus ke dia. Beda sama CDA koin PS1 yang kemarin. Ya, beda sama itu. Terlalu banyak perusahaan yang IPO, orang-orang pada bingung pilih yang mana. Ya, kalau ini dia benar-benar cuma satu, fokusnya cuma di dia. Makanya sangat mungkin ya Mas untuk oversubscribe. Ya, oversubscribe untuk penawaran umumnya. PBV-nya di 6,67 sampai 7,71 kali, PI-nya bisa sebetulnya dan hasilnya pasti minus. Proses salesnya juga bisa, cuman hasil pasti minus. Cuman kalau gue pribadi nggak begitu menarik ya. Kalau misalnya memang masih minus, karena again ya, emas itu yang dijual bukan yang saat ini ya. Kalau mau kita coba valuasi sekarang sebetulnya nggak bisa. Menurut gue pribadi ya. Instead of ini ya, market cap sama book value. Kalau market cap berarti kan nentuin posisinya di pasar. Kalau price to book value berarti kan ngebandingin valuasi dari manajemen atau dari laporan keuangan dibandingin dengan valuasi pasarnya nanti kayak gimana. Kalau misalnya ngeliat kayak gini sebetulnya udah mahal ya. Udah di atas satu atau di atas dua loh, gitu loh. Cuman ya, bentar kita harus coba bandingin juga dengan price to book value di industri yang sama, gitu. Kalau PI-nya dan juga PS-nya atau yang lain-lain itu menurut gua kurang relevan. Again ya, emas ini yang dijual bukan sekarang, tapi proyek di masa depan, gitu. Gua jadi kayak sales emas, enggak. Intinya gitu ya, kalau emas ngomongin fundamental saat ini ya nggak akan match. Kita semua tahu lah laporan keuangan gimana. Bahkan kalau misalnya kita coba lihat lagi di yang tadi di sini nih, ya ini kan berarti mayoritasnya akan digunakan untuk pembayaran utang ke MCG, ya.
MDKA. That's why ketika emas muncul di IPO dan orang-orang pada baca, harga MDKA naik. Ya, instead of kita maksudnya daripada kita coba gambling buat beli perusahaan yang ngejual future, ngejual masa depan, dream atau proyek di masa depan, ya udah mending kita coba beli aja perusahaan yang udah fix bakal dapat pendanaan segini dari bayar utang anak usahanya. That's why kalau misalnya kita coba cek ya harga MDKA dari IPO masanya itu udah cukup cukup diapresiasi pasar lah karena banyak investor pada kesana larinya ketika tahu oh ini nggak menarik masnya. Cuman yang bikin menarik adalah nanti dana IPO ini udah mau full komitmen, harganya segini, sebesar 4,2 triliun ini akan masuk ke MDKA sebagai bentuk pembayaran utang ya, gitu loh. Makanya orang-orang pada larinya ke MDKA. Eh, eh, Sebentar, oke, kita coba next lagi. Oke, conclusion ya. Jadi kurang lebih itu sih penjelasan sedikit ya soal emas ya, pengenalan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, berarti worth it to buy atau enggak nih buat si emas ini ya kan? Nah, ini yang bakal gue coba bahas nih ya kan. Kita coba bahas dari salah satu dari dua strategi tadi. Growth hunter ya. Buat yang tadi kalau growth hunter kan berarti buat jangka panjang ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal emas dan semua proyeknya, ini sangat amat good ya untuk emas buat kita beli sebagai seorang growth hunter ya. Bahkan beberapa orang udah berspekulasi atau udah yakin duluan kalau emas ketika misalnya nanti hari pertama ARA misalnya ya, hari kedua dan lain-lain pokoknya turun, katanya pasti bakal turun di bawah harga IPO dan di saat itu orang-orang growth hunter ini bakal pada beli ya. Karena again kita nggak bisa ngeliat apa-apa di tahun ini ya, karena proyeknya aja baru baru jalan di tahun depan. Ya, kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau misalnya memang nanti di tahun ini bakal dimainkan juga harganya ya, we never know gitu loh. Cuman in fundamental ya tahun depan itu adalah tahun yang logik buat kita mulai beli emas ya. Cuman kalau misalnya kita mau nyicil dari sekarang, apakah ini harga yang paling bawah ya? Silakan gitu loh. Ada yang berpendapat nanti aja beli di market, ada juga yang ikutan dari IPO-nya. Ya, silakan ya, again ya. Ini untuk si growth hunter. Kalau untuk hit and run strategi atau si IPO hunter yang cepat-cepat banget, yang penting naik, kemudian udah turun dikit kita jual, cocok atau enggak? Ya, kalau menurut gue pribadi, silakan-silakan aja. Masih aman, masih sangat aman. Kenapa bisa kita bilang masih sangat aman? Karena tadi ya, kalau kita ngomongin soal di awal tuh kan sempat tadi di ngomongin soal kriteria ya, mau growth hunter atau hit and run strategi. Emas ini dua-duanya masuk ya, dua-duanya masuk. Cuman banyak tapinya yang udah sempat gue sampaikan di grup ya. Perusahaannya bagus ya, industrinya menarik ya. Dia punya tambang emas one of the biggest dan di Indonesia dan juga di Asia Pasifik. Tapi belum jalan, baru jalan di tahun depan ya. Underwriternya bagus, ada LG ya, tapi dapat posisi saham sedikit. Kemudian yang megang kendali ada Sinarmas Sekuritas. Posisi sahamnya banyak, track record-nya bagus. Tapi 4 tahun kemarin dia belum ada IPO lagi. Kita nggak tahu apakah masih bagus atau enggak. Gitu. Intinya emas ini banyak tapinya, ya banyak tapinya. Kalau misalnya buat internal strategi, boleh atau enggak? Boleh, boleh banget ya. Kita bisa betting dan gue yakin emas ini nggak akan, at least nggak akan minus di bawah harga IPO-nya di hari pertama ya. Karena apa? Ya tadi ya, underwriter-nya solid. Kalau bisa gue bilang mungkin solid ya. Terlepas daripada presentasinya nanti kayak gimana, cuman underwriter-nya solid. Kemudian saham yang diterima publik tipis ya, sedikit gitu. Presentasinya juga pas ya, 10% aja. Plus hype ya, cuman ada satu IPO di bulan ini, cuman ada satu perusahaan ini di bulan ini. Sebetulnya gue tuh dari kemarin, dari waktu awal book building emas tuh berharap mudah-mudahan ada lagi IPO baru supaya bisa kita lihat nih, siapa tahu kalau misalnya ada yang lebih menarik ya mungkin gue mending masuk ke sana aja gitu loh, daripada kesamping yang conviction gue pribadi kurang. Kalau gue kayak gitu ya, tapi ternyata nggak ada, dan mungkin ini play emas ya sendiri ya gitu loh, dia mainin hype-nya orang-orang, ada yang tebar fear, ada yang buzzer or something, ada yang positif, pesimis, optimis dan lain-lain di emas ini. Jawabannya bisa atau enggak buat di trade buat hit and run ya. Kita beli nanti ketika turun misalnya, kalau hit and run itu gini ya playnya ya. Kita beli kalau misalnya harganya sahamnya arah sampai nanti closing kita hold. Kalau misalnya masih arah lagi kita hold. Tapi kalau misalnya sahamnya udah enggak arah, mau itu enggak arah pas di market, atau ada juga yang berpendapat kalau udah dia closing market ya tapi enggak arah, kita sell.
Ada juga yang berpendapat kalau misalnya kenaikannya di bawah 20% selain ARA ya, kita sell. Ya banyak lah gitu loh. Ada banyak caranya untuk hit and run ini. Jawabannya bisa bisa banget ya. Cuman di sini nih, be wise on money management ya. Again ya, kita betting misalnya ya kalau gue pribadi jujur ya, gue juga ikutan kok buat di mas ini gue udah pesen ya, tes lot doang, cuma 2 lot doang. Gue gak all in, gue gak pakai strategi aneh-aneh. Pokoknya gue coba buat tes lot doang, nitip sendal doang. Supaya nanti kalau misalnya emang naik ya gue gak begitu nyesel banget, dan at least gue juga tahu kayak oh ternyata eh, pembagian porsi itu nggak begitu meter, dan sejauh ini underwriternya masih masih solid gitu loh, ya kan. Nah kalau misalnya salah pun ya seenggaknya gue nggak gimana ya, nggak begitu nyesel karena emang gue go all in ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal IPO, yang kita korbanin itu bukan cuma sekedar waktu uang ya, tapi juga waktu kita kan. Ingat ketika kita pesan offering ya, sampai hari terakhir offering itu dana kita harus udah ada di RDN. Kalau misalnya telat, itu biasanya nanti di chat sama orang sekuritas gitu kalau yang online ya. Cuma kalau gua biasanya langsung ditelepon sama orang sekuritas. Minta buat top up sampai misalnya 15 menit. Kalau 15 menit dia top up, nanti di cancel si order IPO-nya gitu. Kalau misalnya udah nih ya, dan dana kita udah masuk, dana kita udah sesuai, itu langsung diambil, diamanin. Sampai kapan? Sampai sahamnya listing. Setelah sahamnya listing, baru misalnya ya, kita pesan 100 juta, yang di asasnya cuma misalnya sejuta. 99 juta itu nanti dikembaliinnya belakangan. Ya. Jadi kayak yang kita trade di sini, yang kita korbanin di sini bukan cuma sekedar uang, tapi ada juga waktu. That's why wise on money management. Ya. Kalau misalnya memang nggak begitu meyakinkan, kalau gua pribadi, ini buat gua pribadi, ya yang penting tes lot aja, yang penting ikutan aja. Toh market lagi bagus loh, ya IHSG baru baru 8K, hit lagi 8K. It means kayak banyak saham yang sebetulnya bisa bisa lebih menarik ya. Kayak tadi gue baru masuk NRCA waktu di bawah tuh kan lumayan tuh 7% hari ini. Ya oke, 7% 5% ya segituan lah. Ya intinya banyak cara buat cuan. IPO ini juga menarik ya. IPO ini juga menarik, cuman conviction gue kurang aja sih buat si emas ini ya. Masuk ya silakan masuk, cuman nih atur aja money manajemennya. Gak usah all inan ya. High risk, high return. Tapi kita coba cek dulu gitu loh, worth it atau enggak buat kita all inin. Oke, ini untuk conclusionnya. Em, Oke, kita discussion dulu ya. Ada yang mau nanya barangkali? Oke, sebentar di chat. Oke, sekalian nunggu ini gue share dulu ini ya absennya, buat biar nanti gua share, bukan gua sih, Tian Tian yang share. Nanti Tian share si PPT-nya kalau kalian mau ya. Sebentar. Ini oh ini udah ada. Nah, silakan buat absen dulu ya. Gua buat laporan ke Tian. Oke, kita coba bahas satu-satu. Bang, untuk penyaluran dana pelunasan hutang, apakah ditulis tanggalnya pada prospektus? Biasanya enggak ditulis secara spesifik kapannya, ya. Cuman biasanya tuh di jabarinnya itu adalah, kan tadi ya, pelunasan utang di sini kan masuknya ke dalam alokasi dana IPO, ya. Nah, biasanya nanti dikasih range-nya, ya. Paling enggak kayak kayak kemarin CDA, gue lupa kapannya gitu loh. Penyaluran dana alokasi ini akan dilaksanakan paling selambat-lambatnya misalnya 6 bulan setelah eh, listing atau setelah IPO dilaksanakan gitu loh. Biasanya nggak ada tanggal pastinya, betul. Tapi ya again ya, investor sebetulnya kadang baru dapat informasi udah langsung beli gitu. Bang, kan kalau kita ngelihat harga per lembar di angka 280. Nah, pasti pembayaran utang mereka itu ketunda karena ke anaknya apanya, atau apakah itu pertanda baik atau gimana? Bang, kalau kita ngelihat harga per lembar di angka 280, pasti pembayaran utang mereka ketunda antara ke anaknya Pak. Oh enggak. Simpelnya gini loh. Gini, oke, gue coba jelasin ini secara secara lebih teknis ya soal IPO. At least yang gue tahu ya. Simpelnya gini, perusahaan itu kan ngejual sahamnya ke publik ya. Perusahaan itu dapat harga saham per lembarnya itu di segini 2880, fresh money langsung instan. Ketika IPO beres ya, ketika kita dapat barangnya masuk ke portofolio, perusahaan udah dapat duitnya ya. Jadi mereka langsung sebetulnya bisa langsung alokasiin, cuman ya again, perusahaannya apakah mau santai-santai dulu kah atau kayak gimana kah gitu loh. Kadang kayak gitu.
gitu loh. Cuman intinya nggak harusnya sih nggak ada keterlambatan ya seharusnya ya. Kalau emang bukan dari si internal manajemen perusahaan itu sendiri. Gitu sih kurang lebih. Oke, ada pertanyaan lagi, sok? Atau ada yang mau didiscuss, maybe silakan ya. Sebelum kita lanjut ke bagian cara buat pesan IPO-nya, sambil berjalan kali ya, sambil jalan deh. Ya, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiscussion, silakan langsung drop aja. Oke, nah ini ya, ini untuk cara pesennya. Gue coba jelasin lagi yang udah dijelasin di grup. Ada dua cara kalau kita mau pesen IPO ya. Yang pertama itu adalah via aplikasi sekuritas. Yang kedua itu adalah via website ya. Kalau via aplikasi sekuritas, ini nggak semua sekuritas nyediain. Ada ya. Ini yang gue tahu aja ada Jaib, RHB, Stockbit, Philip. Bahkan tadi gue sempet chatan ada yang dari iPod juga, dia bisa pesan via eh, sekuritas. Coba yang pesan di luar ini boleh chat deh ya, boleh sharing deh. Biasanya kalian pesen IPO di mana? Tim website atau tim sekuritas, dan sekuritasnya apa? Monggo. Ayo, ayo, ayo. Kalian biasa pesan di mana? Kalau gua pribadi itu biasa pesan di website sih, karena emang udah nyamannya di situ. Hmm, oke, kita langsung coba ini kali ya. Coba contohin juga apa nih? Oke, nanya-nanya. Untuk antrian lotnya minimal gambaran kasar overshoot antrian berapa nih Bang menurut sampean? Oke. Minimal gambaran kasar oversubs ya. Untuk oversubs ini sangat amat susah ya. Bahkan gue juga tadi kebetulan baru ngobrol juga bareng sama temen di ini sekuritas juga. Untuk oversubs itu gimana ya? Lebih ke kita mengira-ngira ya, mengira-ngira. Bener-bener memprediksi kalau untuk oversubs. Sebetulnya lebih lebih gampang untuk menghitung berapa lot yang kira-kira bakal bakal kita dapat. Instead of kita ngitung oversubs. Ya. Makanya sebentar. Oke, sekalian kita coba buka prospektusnya kali ya. Wait. Oke, ini ya. Sebentar. Diajarin bang, diajarin teman katanya mudah. Sure. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Yang penting pesan ya. Kalau misalnya memang ini jangan sampai gak tahu gimana cara pesan. Oke, sebentar. Nah, oke kelihatan ya. Sebentar. Nah, ya. Di sini ini yang udah diupdate. Sebentar. Nah, ini nih. Kalau misalnya kita mau ngitung, ini lebih gampang buat ngitung berapa estimasi ya, berapa lot yang bakal kita dapat dibandingin sama berapa kali oversubs ya. Karena kalau oversubs itu berarti kita harus memprediksi nih, misalnya sekarang antrian berapa ya. Misalnya sekarang antrian 200.000. Estimasi misalnya semua orang 200.000 ini pesan 2 lot, karena kan kita itu estimasi ya kan. Kita nggak tahu apakah ternyata 200.000 ini semuanya pesan 5 lot, 10 lot dan lain-lain. Itu lebih ke estimasi aja untuk oversubs. Cuman intinya kalau misalnya perusahaan ini IPO, ini dulu nih yang pertama ya. IPO-nya kan kalau emas ini di atas ini ya, di atas 1 triliun, betul? Di atas 1 triliun tadi ya. Dana ininya kan di atas 1 triliun. Ya, alokasi sahamnya minimal 20% atau 75 miliar. Oke lah, ini aman ya. Nih, kalau misalnya oversubsnya misalnya ya di atas 25 kali, berarti kita retail bakal dapat segini, 25%. Kalau misalnya 10 sampai ini cuma 7. Intinya semakin semakin gede semakin banyak juga porsinya. Cuman ya again ya, ini nggak linear sebetulnya ya kan. Misalnya meskipun udah di atas 25 kali subs, kalau misalnya yang pesan banyak banget ya sangat mungkin jadi kayak apa ya kemarin ya, yang parah banget tuh PSAT misalnya kemarin kan, yang dapat cuma 1 sampai 2 lot doang yang pesan dari semua yang pesan ya. Oke, dan lain lagi, kalau angka besarnya gini, kemungkinan arahnya itu nggak cuma sampai 10% per harinya ya, nggak sampai 20%. eh angka besar gini, oh enggak, kalau ARA, oke, ini agak beda konteks, cuman ya suka lah. ARA ARB itu kan ada batasannya, enggak 50, enggak 10%. Untuk di harga masuk kan 280 ya, 208, 2880. Itu kalau IPO dia berarti kalau ARA di sekitaran 20% kalau nggak salah. 25%. Dia di 25% kalau ARA ya.
si emas. Nanti kalau misalnya harga sahamnya udah lebih dari 5.000, arahnya cuma 20%. Kayak gitu kok. Semua sama, kecuali sahamnya lagi FCA. Kalau sahamnya lagi FCA, benar 10% arah ARB. Ya, untuk saham yang lagi FCA. Kenapa tuh soal pesan yang banyak SID gimana Bang? Eh silakan aja ya, again ya. Resiko ditanggung masing-masing plus ya kalian tahu sendiri lah gimana cara maintainnya ya. Karena gini, sebetulnya ya, karena kan gue juga kebetulan kerja di sekuritas ya bro ya. eh ini tuh sebetulnya secara regulasi kan nggak boleh ya kan. Cuman ya kita coba atur aja gimana cara playnya yang benar ya. Gue nggak bisa terlalu banyak komentar. Cuman intinya ini works ya. Nanti kita bisa bahas di grup lah yang nggak di record, oke? Bang, untuk harga wajar emas gimana? Atau cara hitungnya gimana? Bisa ya, bisa. Cuman kalau gue pribadi sebetulnya nggak begitu em, meter ya. Jujur ya. Gue sebagai seorang IPO hunter nggak begitu meter buat harga wajar. Percaya atau enggak, menurut gue pribadi itu enggak meter. Kecuali sahamnya udah di pasar, udah jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru bisa kita hitung harga wajarnya. Baru itu jadi meter. Ya. Kenapa? Karena gue juga udah pernah cobain buat di beberapa saham, misalnya kayak ADI, ya, ADI kemarin, atau misalnya kayak DAZ, ya. Apalagi yang gue ikutin ya. Dia saham-saham kayak gitu, ya. Yang katanya bagus, prospeknya bagus, harga harga wajarnya di atas dan lain-lain. Cuman ya, again, mekanisme pasar yang menentukan. Kalau buat gua ya, at least buat di saham IPO. Nanti ketika udah listing sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, baru kita bisa mulai evaluasi harganya, harga wajarnya ya. Oke? Kalau menurut gua sih kayak gitu. Oke? Karena ya, again, meskipun meskipun misalnya kita beli saham harganya di bawah, kalau misalnya ada orang yang trading atau ada yang maintain harganya akan tetap naik ya. Gitu pun sebaliknya. Dibagi secara profesional kan Bang, jadi ya fokus aja lihat lotnya aja yang didapat, antrian lot hanya untuk meraba-raba. Betul, antrian lot ini akan berguna buat ya intinya hitung-hitung aja sih. Memperkirakan aja, dihitung-hitung kira-kira nanti kita akan dapat berapa lot dan lain-lain gitu. Oh, gua di ini ya, di adalah sekuritas asing. Eh 11-12 kayak Mirai, simpelnya kayak gitu, tapi bukan Mirai. Oke, ada lagi yang nanya? Kalau nggak ada lagi, kita langsung coba ini ya. Kita coba buat yang belum tahu gimana cara daftar. Kalau daftar kayaknya enggak sih. Gue nggak akan coba kasih tutorial cara daftar. Wait, ini susah banget. Ah, ini aja deh. Sorry. Oke. Nah, ini website IPO. Ini sebetulnya gue sangat sangat amat suka ya. Pakai kalau ikutan IPO pakai website ini ya, iipo.co.id. Kenapa? Karena ini nanti ya nggak tahu ya preferensi masing-masing or something lah, bebas. Tapi kalau gue pribadi alasannya adalah simple, karena gue bisa lebih maintain dan lebih fleksibel aja buat ngatur IPO gue. Karena kan kita semua tahu ya, tadi juga mungkin di grup pagi-pagi pada rame itu, ya kan. Ini di sini bisa, di sini nggak bisa, di sini bisa, di sini nggak bisa. Kalau gue malas yang kayak gituan, ya. Gue lebih fokus ke, udah mending sekalian aja di website utamanya langsung. Ini ya, ini adalah IPO, ya IPO. Ada order, history, dan lain-lain. Ini contohnya nih, gue bisa lihat ini CDIA, kemarin gue pesen 14 lot ya. Sebetulnya gue mau pesennya lebih, cuma pencet bro. Nah itu, makanya kemarin ada yang nanya tuh, Bang, ini bisa diedit gak? Atau kita bisa pesan lagi nggak? Ya, gue bilang enggak, ini cuma sekali karena gue kemarin kealaman di CDIA ya. Gue cuma input 14, rencananya nanti mau gue ubah lagi. Ternyata nggak bisa diubah. Ya, kayak gitu. Historinya misalnya, gue pernah ikutan IPO apa aja, bisa dicek juga di sini. BRC, YOI, HGI, CBDK, dan lain-lain. Ini adalah website ya IPO. Enak gitu. Plus ini nih, sebentar. Aduh, ada ini lagi, ada data wes lah. Intinya, di EEP ini kita bisa link ke beberapa sekuritas sekaligus. Gua pribadi itu ngelink ke kurang lebih ada 3 sekuritas ya. Ada KIS, BEKI, OD, sama DR ya. Jadi gue bisa misalnya dana gue adanya di OD, ya udah gue pesan aja di IPO buat pesen eh, IPO ya emas di OD. Kalau misalnya gue ternyata dananya ada di DR ya atau di BQ, ya udah gue pesen aja. Satu pintu. Cuma nanti portofolio yang dimasukin itu yang gue daftarin di sini aja.
kayak gitu. Itu enaknya untuk di IPO. Kalau di Stockbit kayak gimana atau di aplikasi sekuritas lainnya, ini gue cobain aja di Stockbit ya. Simple sih. Sekarang harusnya udah ada ya. Kalau tadi pagi kan pada rame tuh. Oke, oke. Nah ini kalau di Stockbit lebih gampang ya. Kita tinggal klik pesan, kelar. Ya, kita tinggal klik pesan, beres. Oke, beres lah. Gue nggak pakai Stockbit. Gitu, kurang lebih ini untuk cara buat pesan saham IPO Indonesia lagi. Harus daftar, daftar, ya betul. Di Stockbit sama di IPO juga sama, sebetulnya harus daftar. Bedanya ya, kalau di ya, Stockbit ya atau di aplikasi, kalau kita pesan IPO di aplikasi sekuritas, berarti kan kita ke linknya benar-benar sama sekuritas itu. Kalau di sini di IPO kita lebih fleksibel. Misalnya kita kita ganti sekuritas, misalnya kita misalnya nih ya kita pakai MG ya, awalnya kita pakai Stockbit, Stockbit user, cuma ada something case akhirnya kita pindah ke MG ya. Kalau di IPO gitu kita tinggal kaitin aja nanti MG akun sekuritas baru kita ke IPO. Nanti kita bisa langsung pesan dan masukin ke situ. Simpelnya kayak gitu. Gue lebih suka IPO karena kayak gitu sih. Oke. Eh, Again ya, jangan lupa buat absen, gue kirimin lagi link absennya, jangan lupa dan silakan buat isi juga ya kritik sarannya. Kita nggak akan lama sih. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Kita akan lanjut ke bagian pengenalan ini ya. Sedikit promosi mungkin ya. Promosi dari JSL soal digital produk yang baru mau kita keluarin ya. Soon. Lanjut dulu kali ya. Oke. Nah, ini ya. Namanya adalah IPO Manager ya. IPO Manager by JSL atau Jurnal Saham Produk ya. Ini adalah digital produk yang bakal bantu kalian para IPO hunter. Ini khusus ya, khusus buat IPO. Benar-benar khusus buat IPO. Dan yang enaknya lagi ini adalah karena ini digital ya, produknya itu akan otomatis terupdate. Misalnya kita beli sekarang dan di Desember nanti misalnya ya ada IPO gebiar IPO lagi misalnya lebih banyak lagi. Kita nggak usah lagi beli lagi, ini akan secara otomatis diupdate nanti sama si Tian. Oke. Nah, ini cara pakainya ya. Intinya di sini ada 4 sheet yang nanti bakal bantu kita buat maintain atau manage IPO kita. Simpelnya gini, kita coba contohin aja. Banyak broker yang kita pakai, sekuritas ya, broker ya, bukan SID atau something, pokoknya broker yang kita pakai jenisnya. Misalnya gue di sini pakai 3 ya, ada Becky, XL, sama misalnya DR, ya, RHB. 3 sekuritas ini aja. Oke. Budgeting. Kita masuk ke budgeting. Ya. Misalnya, ini gue coba contohin aja ya, misalnya ya. Misalnya gue di sini XL, DR, OD. Gue gak masukin OD ya? Oh, 4 deh. Berapa? Gue lupa. Nah, jadi ada 4 sekuritas yang gue pakai. Ya. Ini kita coba simulasi dulu aja ya, gimana cara pakainya. Di sini tinggal diketik-ketik aja. DR, BQ di sini terakhir. Misalnya ya, ini misalnya waktu CDIA kemarin ya. Misalnya gue pesan CDIA di sini, CDIA juga di sini misalnya gue pesan koin, CDIA juga, di BQ misalnya gue pesannya PSAT. Ya, dah gini. Nah, dana ini ya, total modal yang gue punya, misalnya nih ya, total modal yang gue punya, gue misalnya alokasiin berapa ya? 15 juta deh, biar lebih ke maintain. Ya, gue punya total 15 juta modal ya, dana yang siap buat IPO kali ini ya. Nah ini gue bakal bagi ke 5 saham, kelima ini ya, kelima istilahnya kayak kelima SID yang gue punya, simpelnya kayak gitu ya, kelima SID yang gue punya. Kita coba contohin misalnya di CDIA, oh sebentar, gue pesan 100, kalau gue masukin 2 juta, gue dapat berapa ya? 20 juta lagi. Sorry, sebentar. Oke, oke, gue dapat 105. Oke, ya oke lah. Ini, sorry, Richard. Oke, nanti kita bahas ya. Misalnya 2 juta ya.
Kemudian di sini CDA juga misalnya gue pesan, pokoknya di CDA gue pesan semua 2 juta misalnya ya. Di koin gue cuma pesan 1 juta misalnya. Gitu. Ini CDA lagi 2 juta. PSAT sisa berapa berarti? Oh, masih banyak. Ini gua kali 2 berarti 5 juta. 3 juta deh. Kenapa kenapa ribet gini, Bang? Ya again, ini adalah budgeting ya. Mungkin sekarang nggak akan begitu kerasa kepake ya, karena emang kebetulan yang kita IPO sekarang kan cuma emas doang satu. Ya. Tapi nanti ketika ada IPO bazar kayak kemarin ya, yang banyak banget tuh, ini akan sangat kepake buat maintain eh, portofolio kalian, buat maintain juga saham-saham kalian kayak gimana, profit kalian tuh sebetulnya berapa. Ya. Oke, ini udah 66%, udah PSAT misalnya, ini kita taikin 2 juta deh. Oke lah. Ini berapa ini? 3 juta lagi deh. Oke. Ini gua asal asal isi aja ya. Nanti bisa disesuaikan aja misalnya waktu waktu lu dengan ini dengan 5 juta misalnya lu cuma masuk ceria 1 juta dan lain-lain ya. Disesuaikan dengan sekuritas yang atau SID yang lu punya ya. Nanti di sini akan ada view-nya ya. Nice, masih ada sisa bisa buat jajan kopi gitu. Karena yang kita pakai cuma 93%. Kalau misalnya ternyata lebih ya, ini akan merah. Oh enggak merah. Sebentar, 4 juta berarti. Oh pas banget ternyata. Oke, pas banget. 4.500.000 berarti. Kalau pas banget berarti hijau. Kalau merah berarti kita udah lebih 103% dari modal yang kita punya. Tadi deh 4 juta aja deh biar pas. Oke, pas ya. Ini ada proportionnya bisa kita lihat ya. Kita banyaknya di PSAT dan juga di CDIA. Kita banyaknya di CDIA sih. Ya. Nah kalau udah beres kita budgeting, kita masukin ke IPO plan. Ini udah otomatis masuk ya, udah otomatis input sendiri. Yang kita perlu masukin adalah kan ada 3 fase ya. Pemesanan waktu kita di offering, kemudian di penjatahan nanti ya tanggal 19 ya. Atau mungkin kalau misalnya telat paling pindah ke tanggal 2 berapa? Tanggal 22 gitu ya kan di penjatahan. Kemudian ada di penjualan. Ini kita tinggal masukin lotnya aja. Misalnya kan kita semua tahu ya CDIA kemarin gue dapat 11 11 koin cuma dapat 9, CDIA dapat 11. PSAT cuma dapat satu ya, itu per satu SID kalau gua. Penjualan ya. Misalnya ternyata ketika ketika udah running di market ya, udah arah-arah kemudian kemudian nggak arah, kita misalnya udah jual ya. Misalnya ini ya nggak salah aja. Jadi kan misalnya kita jual di harga 2.000. Oke, berarti kita dapat untung 1,9 juta ya, 952% dari satu CDIA. Ini misalnya CDIA lagi misalnya karena kan beda sekuritas ya, otomatis kita maintainnya juga beda. Misalnya di sini kita jualnya lebih bawah 1.900. Oke, koin ya. Kita jual misalnya di harga 1.000 ya. Oke. Nah, misalnya ini yang terakhir CDIA kita lupa nih, ya kan akhirnya kita jual malah di harga 1.500. Kita kelupaan buat buat jual yang ada di OD. Ya. Untuk PSAT misalnya ya kita jual juga di harga 2.000 deh. Oke. Udah nih ya. Berarti udah close position semua ya. Nah, ini kita masuk ke bagian ringkasan. Ya. Ini kita buat ngelihat performa kita tuh kayak gimana. Ya. Ini recapnya. Ya. Di September ini, ya September April ini kita tuh dapat keuntungan 772%. Ya. Modal awal kita 5 juta yang kita pakai buat pesen ya. Tapi yang kepake cuma 800 ribuan. Dan dari 800 ribu ini modal kita keseluruhan itu nambah jadi 7,7 juta sekian. Itu berarti udah naik 700%-an. Ya. Untuk koin dan ini ya IPO saham yang paling tinggi kenaikannya di portofolio kita yang paling ngebantu itu adalah koin ya 900%. Ya. Ini again ya, ini fleksibel banget ya, disesuaikan dengan trading plan kalian sendiri gitu. Jadi kalian bisa bisa tahu nih reason atau result kalian kayak gimana di IPO hunter kalian sendiri. Ini apakah return kalian udah efisien atau belum? Jawabannya ini 54%. 54% ini udah lumayan ya. Maksudnya gimana? Kalian jual tuh sebetulnya kecepatan atau enggak sih? Ya. Ini ini didapat dari harga kalian jual, rata-rata harga kalian jual ya dibandingin sama harga tertingginya di bulan tersebut. Ya.
Intinya semakin tinggi persenan ini berarti ya timing kalian semakin bagus ya buat tahu ini saham bakal turun. Berarti it's okay. Yang penting apa? Yang penting portofolio kalian bertumbuh kayak gitu. Ya. Again ya, ini adalah digital product dari jurnal saham lu dan enaknya adalah ini akan bantu kalian buat maintain buat kalian yang memang pakai SID banyak ya atau akun banyak gitu. Plus ini bisa dipakai terus-menerus ya. Kalian bisa terus pakai untuk IPO berikutnya. Ini akan secara otomatis diupdate. Selama kalian nggak otak-atik selain dari yang warna eh, kuning ya atau oranye ya. Kuning nih. Kalau kalian mau pakai ya kalian cukup cukup ubah-ubah aja yang warna kuning-kuning ini. Ya. Nggak usah otak-atik yang lainnya. Nanti akan secara otomatis kita update kalau misalnya memang udah waktunya IPO baru lagi. Kayak gitu. Oke? Itu kurang lebih untuk promosi ya sedikit ya soal digital product dari jurnal saham lu. Oke, oke. Kita baca chat lagi. Jadi strategi yang paling cocok untuk IPO Hunter ini hit and run ya Bang. Kalau misal hari pertama listing ARA bisa dipertimbangkan untuk 1 sampai 2 kali ARA saja kah? Kalau misalnya sebelumnya langsung ARB prefer langsung cabut. Betul, 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 betul. Ada yang namanya resiko. Ya, ada yang namanya resiko. Kalau untuk simpelnya gini loh, gue coba ini ya. Gue lupa belum buat buat masukin kriteria dari hit and run strategi. Cuman intinya gini, ketika saham yang kita beli IPO itu ARA, ya, intinya ketika sahamnya masih ARA atau kenaikannya di atas 20%, prefer buat hold. Tapi ketika sahamnya ini udah enggak arah dan kenaikannya itu di bawah 20%, ya prefer buat sell. Itu kalau misalnya masih naik ya. Tapi kalau misalnya udah enggak naik dan malah turun ya prefer to sell. Big gitu loh. Nggak usah terlalu banyak hold kalau buat hit and run strategi karena emang fokus kita adalah kita dapetin keuntungan dengan yang lebih cepat. Ya. Gua pribadinya yang emang suka pakai yang hit and run strategi. Reasonnya ya tadi ya. Gua kurang suka kalau misalnya nyimpen dana nganggur tuh nggak bisa gitu ya kan. Misalnya gua all in sekian juta di emas ini gitu ya kan, all in lah semuanya gitu loh, dengan resiko gua berarti besok nggak bisa trade, besok hari Kamis kan, mana hari ini aja ada pemotongan suku bunga ya dari BI, besok itu ada isunya bakal ada rencana pemotongan juga suku bunga dari the Fed ya. Emas dan banyak sektor lainnya biasanya akan sangat diuntungkan gitu loh. Yang berarti kalau misalnya gue ikutan IPO dan gue all in, gue nggak akan bisa dapetin momen itu. Gue nggak akan bisa maksimalin momen itu. Nggak akan bisa maksimalin di momen itu. Hari Jumatnya, ya we never know. Siapa tahu ada opportunity bagus, ya. Atau misalnya nanti Senin, apakah akan ada opportunity bagus ya? We never know. Ya, kita tinggal lihat pasar aja. Kalau gue pribadi, mending siap cash, gak usah all inan, pakai pakai money management aja. Kecuali yang IPO adalah yang sangat memberikan gue conviction yang kuat ya, misalnya kayak CDI kemarin, atau koin kemarin, atau PSAT kemarin. Ya, itu kan sebetulnya udah sangat menjanjikan ya. Ketika perusahaan kita misalnya gini ya, ketika misalnya perusahaannya bagus ya, kita udah yakin ini bakal arah berkali-kali, gue pribadi sangat rela buat all in ya. Karena kayak kapan lagi kita bisa dapat 35% dalam sehari, besoknya 25% sehari kayak CDIA dan lain-lain. Ketika CDI itu udah bukan lagi ngomongin kapan kita bisa tarik duit, bukan. Jadi kapan kita bisa masuk gitu. Ini buat yang nggak kebagian ya, atau buat yang jual kecepatan gitu. Kapan kita bisa masuk? Karena arah lagi, arah lagi, arah lagi. Kita berantem di market, di bid offer. Kayak gitu sih kurang lebih ya untuk view soal IPO kali ini ya. Again, kalau misalnya kalian mau pesen, silahkan buat pesen, feel free buat pesen ya. Again, nggak dosa dan nggak salah juga. Cuman always pakai money management yang baik ya. Untuk sekarang, buat gue pribadi itu not worth buat all in ya. Bukan something yang wise buat kita all in di emas. Oke? Kalau misalnya mau tes 1 juta 2 juta ya silahkan silahkan aja. Mau main beberapa SID ya silahkan. Cuma kalau gue pribadi, again, gue cuma masuk di 2 lot aja, itu pun cuma di 1 SID. Dia cuma ngetes-ngetes doang gitu loh. Ya, gitu kurang lebih untuk private call kali ini. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Atau ada yang mau didiskus? Monggo. Callin kalian udah untuk segitu. Wes, monggo, 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 monggo. Silakan, silakan, silakan. Again ya.
Ya again ya preferensi masing-masing ya. Kalau emang modalnya cuma segitu ya, ya wes lah, ya wes lah, ya wes lah, ya wes lah. Daripada ya itu untung belajar lah ya, itu untung belajar lah ya. Cuman yang bisa aku pastikan sih kurang lebih ya based on analisa aku adalah ini nggak akan sampai minus kok. Hari pertama nggak akan minus. Bad case-nya adalah yang paling cuma 10% gitu. Bad case. Ya, bad case. Kalau worst case-nya ya pasti merah ya, worst case ya. Kemungkinan paling terburuk adalah merah. Cuman based on ini seharusnya nggak akan sampai merah seharusnya ya. Minimal hijau lah. Paling oke hari pertama Arab, hari kedua nggak ada jaminan buat Arab. Gitu, kurang lebih guys. Ya, thank you semuanya. Info saham buat besok. Oke, besok tuh ada kemungkinan aduh harusnya sore tadi kita ada kemungkinan the Fed bakal turunin suku bunga ya. It means return dari para investor di obligasi US itu biasanya bakal nurun, ya kan? Suku bunga acuannya turun, returnnya ikutan turun. Biasanya mereka akan beralih pindah ke instrumen-instrumen yang lebih tinggi return. Seharusnya, ya. Ya gitulah. Beberapa orang di sini udah pada beli Antam duluan dan lain-lain lah, gitu loh. Karena mereka punya conviction sendiri buat emas. Berarti ya whatever ya disclaimer on. Gitu sih kurang lebih ya untuk private call kali ini. Thank you semuanya. Jangan lupa buat isi absensi ya. Nanti materi akan dikirim sama Tian. Kalau ada pertanyaan atau something kayak gitu, tanya di grup, kita free buat discuss. Thank you semuanya. Gua stop dulu.